Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali ya dalam rangka mengikuti perkuliahan secara online untuk mata kuliah sosiologi politik. Minggu lalu Anda sudah mengikuti ujian tengah semester ya. Mudah-mudahan hasilnya nanti bisa sesuai dengan yang Anda harapkan. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan materinya terkait dengan sosiologi politik ya. Jadi kita tentu sejak awal sudah menyepakati ya, jadi bahwa kita ketika belajar tentang mata kuliah sosiologi politik itu ada dua unsur yang ada di dalamnya. Pertama terkait dengan sosiologi ya, ilmu sosiologi. Yang kedua adalah tentang politik, ilmu tentang politik. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke babak yang baru. Jadi kita akan belajar tentang apa itu politik. Ya, apa itu politik? Jadi kalau kemarin mungkin dari pertemuan pertama sampai dengan yang terakhir sebelum UTS itu saya banyak menyampaikan materi terkait dengan ilmu-ilmu sosialnya atau sosiologinya, maka mulai pada hari ini kita akan membahas tentang dari sisi unsur politiknya. Saya akan buka terlebih dahulu materi saya pada kesempatan hari ini. Kita hari ini akan mempelajari tentang tipe-tipe sistem politik ya, tipe-tipe sistem politik. Sudah tampil ya? Ntar masih, nah ini dia. Oke, kita akan membahas tentang tipe-tipe sistem politik. Kalau Anda mungkin ditanya, gitu ya, apa sih menurut pendapat Anda ya, ada berapa sebetulnya sistem politik di Indonesia? Atau sistem politik di Indonesia itu menganut sistem apa? Mungkin kita sudah sepakat ya bahwa apa yang diterapkan di Indonesia itu masuk kategori sistem politik demokrasi. Meskipun tampak juga bahwa demokrasi sistem politik di Indonesia ini masih belum bisa dilaksanakan dengan maksimal gitu. Karena kalau bicara tentang demokrasi betul-betul bahwa yang mengambil peranan di dalam proses penentuan terhadap misalnya mereka yang disebut sebagai calon-calon anggota legislatif, eksekutif dan lain sebagainya itu banyak memberikan kesempatan kepada individu dari masyarakat ya, individu sebagai anggota dari masyarakat. Tapi kalau kita lihat dalam sistem politik demokrasi Indonesia, itu peran partai politiknya yang mendominasi. Bahkan kalau kita lihat dari sisi apa yang hari ini kita lihat secara seksama ya, yang terjadi di dalam konteks perdemokrasian di Indonesia, yang menentukan sebagai pemimpin itu betul-betul mutlak mereka yang disebut sebagai elit politik gitu. Ya, buktinya lahirnya misalnya apakah itu kalau yang hari ini menjadi apa namanya yang tingkat elektoralnya paling tinggi kan ada tiga ya, ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar, dan ada Pak Anies gitu. Ya ketiganya lahir ya karena didorong oleh partai politik, jadi bukan betul-betul murni dari masyarakat yang kemudian menginginkan bahwa orang-orang tertentu yang disebut sebagai tokoh-tokoh tertentu itu maju gitu menjadi calon-calon pemimpin dalam sebuah negara. Oke, kita tidak membahas secara khusus ya, meskipun terhadap demokrasi ya, tentang sistem politik demokrasi, tapi saya akan nanti menyentuh juga di situ terkait dengan sistem politik yang digunakan di Indonesia. Baik, saya akan mengawali penjelasan saya tentang sistem politik ini dengan sebuah prolog ya, bahwa salah satu unsur yang ada pada sebuah negara adalah sistem politik. Tidak bisa dipungkiri ya, bahwa sistem politik ini memang dalam konteks misalnya pembagian kewenangan ya, kalau kita mengikuti trias politika Montesquieu begitu ya,
ada 3 unsur sistem politik ya yang ada dalam sebuah negara. Ada yang disebut dengan eksekutif, ada yang disebut dengan legislatif, dan ada yang disebut dengan yudikatif. Nah, mau tidak mau sebuah negara itu pasti akan melakukan itu, akan menerapkan itu gitu dalam praktek kenegaraannya, termasuk di Indonesia tentu saja ya. Jadi sistem politik itu adalah sebuah keniscayaan yang akan muncul manakala pembagian kekuasaan itu sudah secara jelas itu dibagi berdasarkan 3 unsur kekuasaan yang ada. Nah, sistem politik itu sendiri sebetulnya punya fungsi. Ya. Jadi apa fungsinya? Fungsinya adalah mengatur bagaimana dinamika proses pengambilan kebijakan itu dilaksanakan. Jadi kalau kita lihat pada pengertian ini tampak bahwa sebetulnya ketika sebuah negara menjalankan sebuah sistem politik itu fungsinya terkait nanti ujungnya adalah pengambilan kebijakan. Hanya memang yang sering menjadi persoalan terkadang sistem politik yang ada ya, itu kemudian dalam tanda kutip itu mencederai apa yang menjadi keinginan banyak orang. Ya, terjadilah yang disebut dengan pemaksaan. Ya, terjadi disebut dengan kong kali kong begitu ya dalam hal membuat sebuah kebijakan hanya akan membuat satu kelompok kemudian merasa diuntungkan sementara kelompok yang lain tidak. Kira-kira seperti itu. Semakin teratur sistem politik suatu negara, maka semakin efektif pengambilan suatu keputusan dalam penyelenggaraan negara. Ini idealnya. Jadi kalau kita bicara tentang apakah efektif atau tidaknya dalam pengambilan suatu negara, maka akan kembali apakah sistem politik yang dijalankan oleh suatu negara itu semakin teratur atau tidak. Jadi semakin teratur sistem politiknya, maka akan semakin efektif dalam hal pengambilan suatu keputusan. Tapi sebaliknya kalau misalnya dalam pengambilan keputusan itu hanya dilakukan oleh 1-2 pihak, ya, yang muncul tentunya adalah kesemrawutan. Jadi sistem politiknya tidak berjalan dengan baik. Kita kenal dengan istilah otoritarian, ya, atau yang disebut dengan otoriter begitu kalau pemimpinnya. Kemudian berikutnya adalah berbeda dengan sistem lainnya yang ada pada suatu negara, maka sistem politik itu sendiri bekerja melalui proses kematangan suatu masyarakat. Jadi kalau kita misalnya hari ini membandingkan ya negara-negara yang sistem demokrasinya, sistem politik yang dijalankan, termasuk di dalamnya demokrasi ya, itu semakin baik, maka tingkat kematangan suatu masyarakat juga akan semakin baik. Ya, kalau misalnya dalam sebuah negara dalam hal menjalankan sistem politiknya itu sudah berjalan dengan smooth, dengan lancar, bagaimana mereka mengajukan calon-calon yang nantinya akan menjadi pemimpin negeri, nah, itu berarti dia memang masyarakatnya sudah siap gitu. Tapi kalau misalnya yang terjadi dalam hal pengambilan atau apa ya, pemunculan tokoh-tokohnya itu cenderung dipaksakan, bahkan terjadi pat gulipat gitu ya. Ketika tidak bisa karena suatu undang-undang maka undang-undangnya dirubah. Ini tentu akan jadi persoalan gitu. Akan memunculkan efek yang negatif ya dalam hal pengambilan suatu kebijakan dan itu menjadi sebuah ciri bahwa suatu masyarakat tersebut belumlah matang dalam hal menjalankan sistem politiknya. Oke, sekarang kita masuk apa sebetulnya yang dimaksud dengan sistem politiknya. Saya akan menyampaikan ada tiga pandangan ya yang disampaikan oleh masing-masing tokoh. Tokoh yang pertama adalah David Easton yang mengatakan bahwa sistem politik itu adalah interaksi yang abstraksi dari seluruh tingkah laku sosial sehingga nilai-nilai tersebut diabadikan secara otoritas kepada masyarakat. Dia kata kuncinya di dalam sistem politik menurut David Easton ini adalah interaksi yang bersifat abstraktif. Ya, jadi merupakan sebuah ringkasan begitu ya. Ringkasan dari mereka yang berada pada sebuah masyarakat yang itu dijalankan oleh otoritas yang diberikan mandat oleh masyarakat tersebut. Itu menurut David Easton. Sedangkan menurut Almond, yang dimaksud dengan sistem politik itu adalah sistem interaksi yang ditemui dalam masyarakat merdeka serta menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Jadi Almond ini ditekannya adalah sistem politik itu hanya terjadi pada masyarakat yang tidak dalam posisi dijajah. Ya, dalam posisi yang merdeka begitu. Tidak ada yang
pihak lain, negara lain yang kemudian melakukan intervensi begitu. Jadi selagi di dalam masyarakat itu ada keterjajahan, ada intervensi, ya nggak akan mungkin bisa berjalan itu sistem politik. Nah, fungsinya menurut Almond adalah sebagai apa? Integrasi. Jadi untuk menyatukan. Jadi fungsi dari sistem politik itu adalah menyatukan. Seharusnya begitu ya. Idealnya adalah menyatukan. Sekaligus juga sebagai bentuk adaptasi. Ya, jadi tidak ada pemaksaan di situ di dalamnya ya. Justru yang muncul adalah bagaimana supaya sistem politik itu cair gitu maksudnya. Ya, kalau misalnya memang harus ada perubahan ya harus ada perubahan begitu. Jangan kemudian selalu saklek dengan apa yang sudah dilakukan sebelumnya karena bisa jadi sistem politik pada zaman dulu tidak sesuai dengan yang sekarang. Ya hari ini kalau kita boleh bilang memang demokrasi itu adalah yang paling baik ya dibandingkan dengan yang lain. Misalnya dengan otoritarian, ya dengan ceasefire. Nah, itu ya malah justru sistem politik yang buruk kalau seperti itu yang masih diterapkan pada kondisi di mana hari ini sudah tipis ya sekat-sekat sebuah negara. Yang ketiga, pengertian sistem politik menurut Rusandi Simantapura. Menurut beliau, sistem politik itu adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungannya satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng. Nah, ini beda lagi ya menurut si Pak Rusandi ini, bahwa sistem politik itu adalah rangkaian dari beberapa fungsi. Jadi mekanisme seperangkat fungsi yang semuanya itu saling berhubungan. Jadi menurut Rusandi itu memang antara eksekutif, legislatif, yudikatif mestinya bisa saling mendukung begitu, bukan saling menjatuhkan atau bahkan saling menyandera. Eksekutif menyandera legislatif atau menyandera yudikatif, begitu seterusnya. Kalau yang terjadi seperti itu, maka prosesnya disebut tidak bakalan langgeng. Jadi yang terjadi sebetulnya yang diharapkan adalah bahwa fungsi-fungsi dalam menjalankan peranan atau struktur politik itu haruslah yang bisa membuat hubungan satu sama lain ya dalam unsur penyelenggara sebuah kenegaraan itu dalam posisi yang saling mendukung, bukan sebaliknya. Kalau langgeng itu kan pasti kan bicara tentang hubungan yang berdampak jangka panjang. Nah, sekarang kita masuk macam-macam sistem politik ya. Jadi saya akan mengawali penjelasan saya ini, kita tentu tidak akan melepaskan diri ya bahwa sistem politik itu juga masih ada yang sistem politik tradisional gitu. Apa sistem politik apa saja yang terdapat dalam sistem politik tradisional itu? Yang pertama adalah sistem politik patriarkal, yaitu sistem politik yang dilambangkan dengan kekuasaan dan otoritas yang berada pada jenis kelamin tertentu, yakni laki-laki. Jadi patriarkal. Ya, ini memang lebih banyak yang mendominasi itu adalah yang laki-laki. Misalnya dalam konteks kenegaraan, negara-negara yang monarki, ya, yang kerajaan itu mereka yang biasanya kerajaan itu adalah dipegang oleh laki-laki. Meskipun ada juga sebetulnya yang lain, tapi bukan patriarkal istilahnya. Yang kedua adalah sistem politik patrimonial, yaitu sistem politik yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, kita sampai hari ini mungkin masih mendapati ya, ada sebuah negara yang menjadi pemimpinnya itu adalah selalu keturunannya, anak keturunan. Dulu kakek buyutnya, kemudian kakeknya, kemudian ayahnya, kemudian anaknya, kemudian cucunya, cicitnya, buyutnya, dan seterusnya ya. Jadi terus begitu, tidak pernah berkesudahan. Jadi tidak ada sistem politik yang bisa kita memilih atau masyarakat memilih, nggak bisa. Yang ada adalah itu meneruskan saja dari pemimpin yang sebelumnya. Ya, bahkan sekelas negara Inggris misalnya ya itu adalah seperti ini, masih melaksanakan sistem politik yang bersifat patrimonial meskipun mereka mengatakan demokrasi juga. Kenapa? Karena memang mereka menjalankan
praktek juga ada unsur legislatifnya, ada unsur eksekutifnya, ada unsur yudikatifnya. Tapi mereka juga masih menjalankan nih sistem politik secara patrimonial. Itu buktinya. Ya, masih ada apa? Semacam penghormatan ya terhadap raja atau ratu yang sedang memimpin. Yang berikutnya adalah sistem politik yang berada di antara tradisional dan modern yang disebut dengan sistem kerajaan birokrasi. Apa maksudnya ini? Yang maksudnya adalah sistem politik yang berada di persimpangan penyelenggaraan negara, di mana pada satu sisi melaksanakan pemerintah secara modern, tapi di sisi yang lain masih menerapkan proses pengambilan keputusan berdasarkan titah sang raja. Kalau kita lihat sebetulnya mungkin Malaysia bisa masuk kategori ini ya. Mereka ada raja yang disebut dengan yang di-Pertuan Agung. Ya, meskipun mereka juga menjalankan birokrasi, demokrasi, ya, mereka ada perdana menterinya. Tapi kalau kita lihat apa yang menjadi keputusan dari sang raja itu dijalankan. Yang ketiga adalah sistem politik modern. Jadi ada tradisional, ada yang di tengah-tengah, dan yang ketiga ini adalah yang modern. Nah, ini yang menarik ya, yang harusnya menjadi bahan diskusi yang menarik ini ya. Yang pertama yaitu sistem politik demokrasi. Yaitu sistem politik yang memegang kekuasaan banyak orang berdasarkan kehendak rakyat, kekuasaannya terbatas dan bertanggung jawab kepada rakyat. Kalau kita cermati, tampak ya bahwa sistem politik demokrasi itu yang paling ideal lah, kira-kira begitu. Kalau kita bicara tentang negara modern hari ini ya, atau sistem politik modern hari ini. Kenapa? Karena di dalam sistem politik demokrasi itu ada mandat yang diberikan dari rakyatnya, dari masyarakatnya, kepada para pemimpinnya untuk menjalankan proses memimpin. Ya, mengambil sebuah kebijakan. Logikanya benar begitu. Kan tidak mungkin, misalnya kita mau menjalankan sebuah kegiatan tertentu, kemudian semua orang itu berhak ngomong, ya. Semua orang berhak ngomong dan kemudian akhirnya malah justru tidak ada yang diputuskan, itu juga tidak baik. Jadi harus ada yang kemudian atas mandat yang diberikan, dia yang menentukan. Dan kekuasaannya harus ada batasannya, jangan kemudian tidak terbatas. Ya, yang terjadi kalau tidak terbatas ya seperti di Indonesia ya, ketika sebelum masa reformasi. Ya. Tapi ya kita kemudian juga harus melihat bahwa reformasi hari ini juga ada reformasi yang belum berjalan dengan sempurna gitu ya. Dan ada tanggung jawab kepada rakyatnya. Itu ciri dari sistem demokrasi, sistem politik demokrasi. Yang kedua adalah sistem politik diktator, kediktatoran atau otoriter. Yaitu sistem politik yang memegang kekuasaan beberapa orang atau kelompok orang, bahkan satu orang nih. Kekuasaannya sangat luas dan tidak terbatas, meliputi seluruh kehidupan negara dan tidak perlu atau tidak ada mekanisme pertanggungjawaban pemerintahan. Ya, mungkin Anda tahu lah ya. Ini mana negara-negara yang menerapkan sistem politik yang bersifat kediktatoran ini. Ya, ada mungkin ya ini banyak orang yang mengatakan seperti Korea Utara misalnya ya masih melakukan hal yang seperti itu. Jadi hanya dikuasai oleh satu atau segelintir pihak yang itu tidak terbatas ya dan tidak ada mekanisme pertanggungjawaban pemerintah. Tapi sekali lagi bahwa ini adalah sebagai sebuah pilihan ya. Tentu karakter dari masing-masing masyarakat harus bisa dilihat ya. Kenapa kok mereka kemudian menyetujui sistem politik itu yang dipilih gitu. Yang berikutnya adalah, nah kita masuk ke bagian yang pertama ya, yaitu prinsip-prinsip dari sistem politik demokrasi. Apa cirinya? Cirinya adalah adanya pembagian kekuasaan. Jadi ke dalam negara demokrasi itu kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh satu pihak. Tidak hanya eksekutif saja misalnya ya. Eksekutif itu misalnya presiden, menteri-menteri, termasuk di situ ada gubernur, wali kota, bupati. Itu bagian dari eksekutif. Tapi kekuasaan itu dibagi juga atau dimiliki juga oleh mereka yang melakukan yang disebut dengan legislatif, pembuat undang-undang, dan juga yudikatif.
pelaksana peradilan. Jadi ada pembagian kekuasaan di sana. Yang kedua adalah pemerintahan konstitusional atau berdasarkan hukum. Ini kalau kita lihat ya, jadi seharusnya ketika sebuah negara itu menerapkan sistem politik demokrasi, maka yang dijadikan sebagai sebuah pegangan adalah apakah itu konstitusional atau tidak. Konstitusional itu berarti mengacu kepada apakah itu berlandaskan hukum atau tidak gitu. Yang ketiga adalah bahwa cirinya yaitu pemerintahannya mayoritas. Jadi mereka yang mendapatkan suara terbanyak itulah yang kemudian menjadi pemimpin. Ya. Jadi apa namanya, dalam negara demokrasi mereka yang terpilih secara mayoritas maka itu akan menjadi pemimpin negara tersebut. Yang keempat, pemilu dijalankan secara bebas atau demokratis. Bebas ini artinya siapapun berhak mengikuti pemilu. Ya, siapapun itu mengacu kepada individu yang akan memilih maupun kelompok nih yang akan mendirikan partai politik misalnya, sehingga dia bisa mengikuti pemilihan umum. Jadi bebas. Ya tentu dalam konteks Indonesia misalnya ada lembaga secara independen yang mengatur, misalnya KPU, Komisi Pemilihan Umum ya, itu yang mengatur tentang bagaimana pemilu itu berjalan. Yang kelima, dalam sistem politik demokrasi, maka partai politik itu harusnya lebih dari satu. Ya, pasti lebih dari satu. Gitu. Nah, ini yang terjadi. Ya, nanti akan kita lihat seperti apa di Indonesia begitu. Yang keenam, manajemennya bersifat terbuka. Semua pihak bisa melihat platformnya, platform partainya seperti apa. Ya, visi misinya seperti apa, tujuannya apa, dan seterusnya ya. Jadi kita semua bisa melihat dengan kasat mata mana partai politik yang sesuai dengan hati nurani kita atau tidak gitu. Maka itu kita bisa melihatnya karena memang harus dibuka bahkan ya, supaya kita bisa melihat bagaimana mereka punya tujuan ya. Ketika mereka membuat sebuah partai politik itu apa sih tujuannya mereka? Yang ketujuh adalah tidak ada pemberangusan terhadap pers atau media. Jadi pers itu bersifat bebas. Ya, jadi tidak boleh ada misalnya apa namanya itu pembatasan ya, pembatasan terhadap media. Media berhak untuk menyampaikan apapun. Jadi tidak boleh ada penyembunyian terhadap fakta misalnya. Jadi harus disampaikan supaya apa? Supaya masyarakat itu bisa tahu apa sih sebetulnya yang dijalankan oleh eksekutif, oleh legislatif, oleh yudikatif. Ya, apakah mereka itu sudah berjalan sesuai dengan track record-nya, sudah sesuai dengan jalan yang memang yang harusnya dijalankan, atau bahkan melenceng gitu. Itu yang sistem politik demokrasi. Yang kedelapan masih ada ya. Yang kedelapan, perlindungan terhadap HAM dan adanya jaminan hak atas minoritas. Harus ada nih ya, perlindungan terhadap hak asasi manusia dan siapapun nih, golongan apapun di dalam sebuah negara. Ini baru bisa dibilang sebuah negara menjalankan sistem politik demokrasi. Yang kesembilan, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Jadi tidak ada campur tangan. Misalnya dari pemerintah tidak ada intervensi ya terhadap apa yang akan ditetapkan sebagai sebuah keputusan hukum. Ya. Yang ke-10, penempatan pejabat pemerintahan berdasarkan merit system. Nah, ini yang mungkin masih jadi sebuah pertanyaan besar. Ya. Gimana nih dalam hal penempatan pejabat pemerintahan? Ya, apakah sesuai dengan kompetensinya? Jadi kecakapan itu bisa juga kita samakan dengan istilah kompetensi. Kompetensinya bagaimana? Ya, jangan sampai tidak sesuai ya, mestinya harus disesuaikan lah. Kalau si A itu layak untuk menjadi seorang kepala dinas, itu mestinya berdasarkan memang kompetensinya di situ, bukan karena dia like and dislike atau dia karena kecenderungan dia untuk sama partainya dan lain sebagainya. Kalau seperti itu nggak berlaku namanya merit system kalau begitu ya. Nah ini yang kita lihat masih banyak celah-celah
yang hari ini masih bisa kita saksikan untuk di Indonesia belum maksimal. Kemudian yang ke-11 adalah kebijaksanaan pemerintah dibuat oleh Badan Perwakilan Politik tanpa paksaan. Jadi ada DPR misalnya yang itu menjadi perwakilan dari rakyat ya, yang memang fungsinya adalah untuk membuat undang-undang yang sesuai begitu dengan harapan masyarakat. Termasuk tentu kalau dalam membuat undang-undang itu kan sebetulnya kerjasama antar eksekutif ya selaku pelaksana dengan legislatif yang membuat aturan. Ya, seharusnya tidak boleh saling memaksa antara eksekutif dengan legislatif. Yang ke-12, konstitusi atau undang-undang dasar yang bersifat demokratis. Artinya di situ dalam hal konstitusi atau undang-undang dasar itu dimusyawarahkan. Ya, apa kira-kira yang paling layak untuk yang harus diterapkan dalam sebuah sebuah bidang. Yang ke-13, penyelesaian masalah secara damai. Nah, ini sama ya, dengan 12 masih ada kaitannya, melalui musyawarah atau perundingan. Jadi tidak ada pemaksaan bahwa ini maunya ketua, ini maunya presiden, ini maunya menteri. Bukan. Harus diselesaikan secara musyawarah berdasarkan perundingan ya. Sehingga nanti aturan yang sudah ditetapkan itu betul-betul kesepakatan. Ya, kesepakatan antara pihak-pihak yang memang menjalankan sistem politik itu dengan benar. Nah, sekarang kita masuk. Nah, ini lihat. Ini yang ini ada prinsip sistem politik diktator. Ya. Misalnya pemusatan kekuasaan pada satu atau sekelompok orang. Tidak ada tuh pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif. Ya, orangnya itu aja. Dia sebagai eksekutif, dia sebagai legislatif, dia juga sebagai yudikatif. Terus pemerintahan apa? Tidak berdasarkan konstitusi, tidak ada hukum. Jadi terserah dari sang pemimpin tuh. Ya. Sang pemimpinnya mau apa, itu bahkan dijadikan sebagai sebuah hukum. Ngeri ya, memang seperti itu. Negara berdasarkan kekuasaan. Jadi siapa yang berkuasa itu kemudian yang mengatur semuanya. Ya. Ketika ada sebuah masukan, sebuah kritik, itu tidak ada kemudian peluang untuk dijalankan atau diterima gitu. Yang ada adalah pemaksaan. Pembentukan yang keempat, pembentukan pemerintahan tidak berdasarkan musyawarah, tapi melalui dekret. Jadi serba tadi, siapa yang memegang kekuasaan dia berhak untuk melakukan semuanya. Pemilu tidak demokratis jelas, karena tidak menganggap bahwa suara rakyat itu adalah hal yang diperlukan. Yang penting adalah pemimpin itu yang menentukan segalanya. Kalaupun misalnya pemilu dijalankan, nah ini ya, tetapi sebetulnya itu hanya sekedar memperkuat keabsahan penguasa atau pemerintah negara. Jadi ya sebetulnya itu ya hanya rekayasa ya. Jadi diadakan pemilu tapi sebetulnya hanya sekedar sebagai stempel. Ya, sebetulnya yang menetapkan ya si yang megang kekuasaan itu aja, yang lain itu tidak punya peranan gitu. Ciri yang berikutnya adalah prinsip yang berikutnya dalam sistem politik diktator atau otoritarian adalah sistem satu partai politik. Atau ada beberapa partai politik, tetapi hanya ada satu partai politik yang memonopoli adanya kekuasaan. Ya, jadi kelihatannya ada satu, kalaupun ada satu, kalaupun misalnya ada banyak, tapi yang banyak ini sebetulnya satu. Ya, satu parpol ini saja yang kemudian dia yang memonopoli kekuasaan. Terus yang berikutnya manajemen pemerintahan tertutup karena tidak boleh mengkritik, ya tidak ada jalan lah untuk melakukan masukan ya, pemberian saran. Nggak ada, tertutup. Tidak ada perlindungan HAM, hak minoritas ditindas. Pers tidak bebas dan sangat dibatasi. Jadi apapun informasinya itu bersifat satu arah. Ya hanya dari si pemegang kekuasaan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain. Ya, jadi pers tidak bisa independen ya, tidak bisa independen.
Badan peradilan tidak bebas dan bisa diintervensi oleh penguasa. Nah, ini karena memang tidak karena kekuasaannya mutlak, ya. Maka sang penguasa ini bisa melakukan intervensi terhadap munculnya sebuah peradilan. Bisa kemudian dia mengatakan orang yang tidak bersalah menjadi bersalah atau sebaliknya. Ya, yang bersalah menjadi tidak bersalah, begitu. Karena dia bebas mengintervensi. 11. Penempatan pejabat pemerintahan dilakukan secara spoil system, secara kekeluargaan gitu, tidak berdasarkan kompetensi, tidak berdasarkan kemampuan, ya. Tapi karena unsur kekeluargaan. Jadi karena dia saudaranya, maka dia yang menjabat. Nah, ini sebetulnya spoil system sebutannya. Jadi tidak ada kontrol terhadap administrasi dan proses birokrasinya. Berikutnya adalah prinsip dogmatisme, jadi bersifat doktrin. Jadi semuanya itu yang menentukan adalah sang pemimpinnya. Jadi ya, kalaupun ada konstitusi atau ada undang-undang dasar, dia tidak lebih hanya sebagai lambang saja. Dan yang berikutnya, penyelesaian masalah sering dilakukan dengan cara kekerasan dan paksaan. Ya karena mereka karena sang penguasa ini punya segalanya ya. Punya militer, punya mungkin kepolisian ya, yang memang dibekali oleh senjata begitu dan kewenangan ya, sehingga kemudian yang muncul adalah kekerasan dan paksaan. Itu prinsip yang sistem politik yang bersifat diktator. Nah, baik, sekarang kita masuk kepada sebetulnya kalau kita lihat, maka ada beberapa fungsi dari sistem politik itu. Yang pertama yang disebut dengan sosialisasi politik. Jadi sosialisasi politik itu merupakan suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap, dan etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh suatu negara. Jadi kalau kita lihat di dalam konteks fungsi sistem politik ini, bahwa sistem politik itu berfungsi untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap, dan etika politik. Sebetulnya kalau kita bicara tentang baik atau buruk gitu ya, semuanya akan mengarah kepada bisa dari dua sisi, ada baik ada buruknya. Ada nilai-nilai politik yang Machiavelli begitu menghalalkan segala cara mungkin untuk bisa memenangkan kekuasaan, tapi juga sebetulnya ada yang lain ya, yang di situ disebut dengan etika politik, ada sikap-sikap politik yang harus memberikan kesempatan kepada kesetaraan lah ya, dalam hal siapapun berhak untuk menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Yang kedua, fungsi sistem politik itu adalah sebagai rekrutmen politik. Rekrutmen berarti maknanya apa? Proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Jadi fungsi sistem politik itu untuk mengisi mereka-mereka, orang-orang atau kelompok anggota kelompok-kelompok ini yang bisa mewakili kelompoknya. Sehingga nanti pada proses berikutnya adalah menjadi ujung tombak. Ya, mereka dalam menjalankan trias politika. Yang berikutnya adalah komunikasi politik. Jadi fungsi dari sistem politik adalah sebagai sebagai penyampai informasi. Ya, sebagai penyampai isu dan sebagai penyampai dari gagasan-gagasan politik. Jadi seharusnya sistem politik itu diarahkan ke sana. Ya, fungsinya sekali lagi terkait dengan sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan komunikasi politik. Nah, sekarang kita lihat. Ini contoh kasus ya. Bagaimana kemudian sistem politik Indonesia itu berjalan. Kita tahu ya bahwa Undang-Undang Dasar kita ini pernah mengalami yang disebut dengan sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Kita lihat satu persatu. Yang sebelum amandemen seperti apa? Nah, yang pertama adalah bentuk negara kesatuan dibentuk, bentuk pemerintahnya republik ya, wilayah negara dibagi atas 27 provinsi. Itu dulu sebelum amandemen. Tidak ada perubahan ya, mungkin sebelum tahun 98. Nah, itu provinsinya, jumlah provinsinya ada 27.
Ya, kita lihat nanti sesudah amandemen ada berapa. Ini mungkin ada revisi lah ya kalau misalnya masih belum pas ya. Kemudian kekuasaan eksekutif itu terdiri atas presiden yang dipilih dan diangkat oleh MPR dengan masa jabatan 5 tahun yang sesudahnya dapat dipilih kembali serta dibantu oleh seorang wakil presiden serta kabinet. Kalimat ini kita melihat ya, jadi memang betul masa jabatannya dibatasi 5 tahun. Tetapi ada klausul bahwa setelah 5 tahun dapat dipilih kembali. Sehingga kemudian yang terjadi adalah ya meskipun terjadi pemilihan umum, kemudian ada apa namanya? Ada hasilnya ya, menghasilkan anggota dewan, anggota legislatif. Tetapi kemudian yang dipilih menjadi presiden karena klausulnya tidak ada batasan berapa kali sesudah 5 tahun, ya bisa lagi diangkat lagi, diangkat lagi. Ya. Nanti akan kita lihat sesudah amandemen seperti apa. Yang ketiga, sistem politik Indonesia sebelum amandemen adalah presiden mengangkat menteri-menteri dan kepala departemen seperti TNI, Polri, Jaksa Agung, setingkat menteri bertanggung jawab kepada presiden. Ini tadi ya, semua menteri, kemudian kepala TNI, kepala Polri, kepala Kejaksaan Agung, ya itu semuanya bertanggung jawab kepada presiden. Kemudian yang keempat, kekuasaan legislatif itu terdiri atas MPR, yang itu merupakan lembaga tertinggi negara, dan DPR. Jadi ada MPR, ada DPR. Ya, legislatif itu di situ. Ya, jadi ada dua menurut mereka. Menurut apa? Menurut sistem politik Indonesia sebelum amandemen. Ini masih ya sebelum amandemen juga ciri dari sistem politik Indonesia. Lembaga-lembaga negara terdiri dari lembaga tertinggi negara MPR dan lembaga tinggi negara. Ada DPR, Presiden, MA, BPK, dan DPA. Kekuasaan membentuk undang-undang ada di tangan DPR bersama Presiden. Ini cirinya yang keenam. Yang ketujuh, sistem kepartaian dibatasi hanya 3 partai. Jadi pada era tahun 90-an ke atas itu ya. 98 ke atas sana, itu ya hanya 3 partai politik. Hanya ada Golkar, kecuali yang tahun 70-an ya, tahun berapa itu? Pemilu pertama itu banyak. Ya, pemilu pertama itu banyak ya. Tapi begitu sesudah Pak Harto kemudian menjadi presiden, itu hanya ada 3. Hanya ada Golkar, PDI, belum pakai kata-kata perjuangan, dan ada Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Ya, hanya ada itu. Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD 1 dan DPRD 2. Jadi ketika dilaksanakan pemilu yang 5 tahunan itu, maka rakyat sesungguhnya memilih anggota DPR, jadi pusat ya, DPRD 1, provinsi, dan DPRD 2, kabupaten kota. Jadi pemilihannya, pemilunya itu. Itu kalau yang sebelum amandemen. Nah, bagaimana dengan sesudah? Nah, sesudah terjadi perubahan. Satu, bentuk negara masih ya. Dia republik, pemerintahnya adalah republik. Dengan wilayah negara dibagi atas, nah ini 33, tapi sebetulnya adalah 38. Jadi sekarang jumlah provinsi di Indonesia berjumlah 38. Dengan prinsip desentralisasi, yaitu otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Yang kedua, eksekutif itu di tangan presiden. Presiden yang kemudian dan wakil presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Jadi tidak lagi dipilih oleh MPR. Ya, jadi sesudah amandemen maka pemilihan presiden itu langsung, bersifat langsung. Jadi rakyat yang memilih presiden dan wakil presiden karena memang satu paket. Ya. Yang ketiga adalah presiden membentuk kabinet atau menteri yang bertanggung jawab kepadanya. Ini masih sama. Ya. Yang keempat, legislatif itu terdiri dari 2 badan. Ya. Jadi kalau yang dulu hanya ada 1, ya hanya ada DPR saja, di mana DPR itu juga menjadi bagian dari MPR, ya maka sekarang ada 2 badan. Ada yang disebut dengan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Ya, jadi ini anggota Senat lah gitu kira-kira. Ya. Yang anggotanya dipilih melalui pemilu. Jadi pemilihannya berdasarkan hasil pemilu.
Yang kelima, anggota MPR. Nah, kalau yang dulu hanya anggota MPR itu hanya terdiri dari anggota DPR, kalau sekarang enggak. Ya, kalau sekarang ini terdiri dari anggota DPR dan DPD. Sementara tugas MPR itu adalah hanya berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, melantik presiden dan wakil presiden, serta memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan. Jadi kewenangan MPR dibatasi ya, tidak sama lagi seperti yang sebelumnya. Nah, jadi kita bisa saksikan nih, selesai ya. Jadi saya akan stop dulu. Oke. Jadi kita bisa saksikan ya bahwa ketika bicara tentang tipe-tipe sistem politik itu ya, ternyata ada banyak ya. Kebetulan yang saya sampaikan, yang saya jelaskan itu ada dua. Sistem politik demokrasi dan sistem politik yang otoriter. Hari ini Indonesia, kalau kita lihat secara pembagiannya berdasarkan apa yang tadi saya jelaskan, kita sebetulnya sudah masuk dalam kategori sistem politik demokrasi. Hanya saja memang sampai hari ini proses pelaksanaan sistem politik demokrasi yang sejatinya itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, hari ini belum bisa kita rasakan secara maksimal. Ya, sehingga ke depannya tentu kita berharap bahwa proses demokrasi di Indonesia itu semakin baik dan semakin baik, sehingga ketika misalnya pemilu diadakan, itu betul-betul kita bisa memilih pemimpin yang akan membawa negara kita ini menuju kepada negara yang terus berkembang dan terus maju. Itu saya kira penjelasan saya tentang materi kuliah tentang sosiologi politik dengan materi tipe-tipe sistem politik ya. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan dan memberikan pemahaman terhadap apa saja sebetulnya tipe-tipe sistem politik di dunia. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.